naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas di terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua dan disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara penenang mengembangkan untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah. Kita bersatu dalam doa. Syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami semua. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kuat dan gagah Engkau Yesus. Karena kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu untuk kami semua. Kami akan melayani-Mu Tuhan. Mari Bapa, urapi kami semua Tuhan. Yang di atas mimbar, di bawah mimbar, Kau urapi kami semua. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Bapa, layakan kami kekasih-kekasih-Mu Tuhan untuk melayani-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada worship leader. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri semua. Yang ada di rumah juga, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, ajak keluarga. Jangan cuma sendiri doang, tapi kita mau beribadah bersama-sama. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Syukur. Kami ada Tuhan, ini semua berkat kemurahan daripada Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Oh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Engkau penolong kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Jamalah hidupku. Roh Kudus, ku rindu Engkau. Roh Kudus, ku rindu Engkau. Amin Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan setiap jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Penuhilah aku. Jamalah hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang. Amin, amin. Hatiku damai. Segala masalah dan bebanku terlepas. Ku rindu selalu di hadirat-Mu. Hatiku tenang, hatiku damai. Segala masalah dan bebanku terlepas. Ku rindu selalu di hadirat-Mu. Roh Kudus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, ku rindu Engkau. Roh Kudus, ku perlu Engkau. Amin Tuhan, amin. Datanglah, penuhilah aku. Jamalah hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang. Haleluya. Hatiku damai. Segala masalah dan bebanku terlepas. Ku rindu selalu di hadirat-Mu. Oh hatiku tenang, hatiku damai. Segala masalah dan bebanku terlepas. Ku rindu selalu di hadirat. Hatiku tenang, hatiku tenang. Amin. Hatiku damai. Segala masalah dan bebanku terlepas. Ku rindu selalu di hadirat-Mu. Oh hatiku tenang, hatiku damai. Amin Tuhan. Segala masalah dan bebanku terlepas. Ku rindu selalu di hadirat-Mu. Hatiku tenang, hatiku tenang. Amin Tuhan. Hatiku damai. Amin. Haleluya. Segala masalah dan bebanku terlepas. Ku rindu selalu di hadirat-Mu. Oh hatiku tenang. Amin Tuhan. Hatiku
kemuliaan bagi Tuhan kita. Tinggikan Dia, agungkan Dia, Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Tuhan kita. Haleluya. Oh, puji bagimu, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Kau layak dipuji, layak ditinggikan. Engkau Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Engkau haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami ada pada saat ini. Ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, ini semua berkat anugerah-Mu yang kami boleh rasakan Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin memuji membesarkan nama Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Kami hanya undang Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap rumah jemaat yang ada yang mengikuti ibadah saat ini ya Tuhan. Lawati kami semua, Roh Kudus, jamah setiap kami semua. Kami perlu Engkau Tuhan. Berikanlah minyak yang baru, urapan yang baru kepada kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami meresahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya yang Kau yang pimpin ya Tuhan. Kau ambil alih, Kau bekerja. Urapi kami semua ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga ingin berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di mana saja berada. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menyembah Tuhan. Kita mau undang Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Haleluya. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu. Amin, amin. Aku milik-Mu. Kuasai seluruh kehidupanku. Seluruh kehidupanku. Semua milik-Mu. Hanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Amin. Oh haleluya. Aku milik-Mu selamanya, untuk-Mu. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu. Amin. Aku milik-Mu. Haleluya. Kuasai seluruh kehidupanku. Semua milik-Mu. Hanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan. Apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan.
Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milikmu. Haleluya. Aku milikmu. Kuasai seluruh kehidupanku. Semua milikmu. Haleluya. Oh, apapun yang kau inginkan Tuhan, inginkan apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan. Amin. Aku milikmu selamanya untukmu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, aku milik. Amin. Jadilah padaku sesuai rencanamu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu. Aku milikmu selamanya. Ya Roh Kudus, haleluya. Ya Roh Kudus, aku milikmu. Jadilah padaku sesuai rencanamu. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu. Aku milikmu selamanya untukmu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, aku milikmu. Jadilah padaku sesuai rencanamu. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu. Aku milikmu selamanya untukmu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, aku milikmu. Amin. Jadilah padaku sesuai rencanamu. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu. Aku milikmu selamanya untukmu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu. Aku milikmu selamanya untukmu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu. Aku milikmu selamanya untukmu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau siap terima lawatan Tuhan saat ini. Amin. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Memulihkan umatnya. Oh Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat pilih. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia.
bagi dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Oh, mari bersorak bagi dia. Mari bersorak bagi dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah merapi umatnya, nyata anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, amin. Umatnya, jemaat Tuhan, anggur baru tercurah. Haleluya. Anggur baru tercurah. Amin. Haleluya. Dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Tuhan mau bekerja melawat kita semua. Kita tanggalkan dulu setiap masalah kita, beban kita. Kita mau andalkan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kelegaan buat kita. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini, ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Oh, haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti. Amin, amin. Karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Oh, ada di sini. Lihat perubahan dalam setiap wajah. Oh, haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Oh, ada di sini. Lihat perubahan dalam setiap wajah. Oh, haleluya.
surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ada di sini. Perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Tuhan mata terbuka bagimu. Rasakan Kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. rasakan kuasa Allah turun. Amin, amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Pintu rahmatnya Terbuka bagimu. Rasakan. kuasa Kita bagi setir semua. Rasakan rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Oh, pintu rahmatnya rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. pintu Rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. rahmatnya Terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya, haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. pintu rahmatnya Terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Kita mau rasakan kuasa Allah turun di tempat ini. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turun. Jamahlah Tuhan setiap umatmu. Haleluya. Kuasa Jamah. Allah turunlah. Oh Tuhan. Pintu rahmatnya Terbuka bagiku. Rasakan kuasa. Terus rasakan kuasa Allah mengalir. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah. Haleluya. Kuasa Allah turunlah. Haleluya. Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Amin. Pintu Haleluya. Haleluya. terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Pintu rahmatnya Terbuka bagiku. rasakan kuasa Allah turun.
Rasakan kuasa Allah bekerja di tempat ini. Izinkan Tuhan bekerja di setiap hati kita semua. Rasakan jamahan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji setelah Engkau naik ke surga, Engkau kirimkan penolong, yaitu Roh Kudus buat kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam kami. Penuhi setiap kami semua Tuhan. Biar kami yang ada saat ini datang membawa masalah, pulang membawa damai sejahtera, pulang membawa jalan keluar yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, kami rindu Engkau. Kami perlu Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Kau penolong, Kau penghibur, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Roh Kudus, jamalah kami, urapilah kami selamanya. Haleluya, glory, glory, haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang hidup. Kami bangga punya Allah yang menciptakan semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Saatnya kita akan masuk ke dalam doa profetik kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Amin. Engkau masih bekerja Amin. dulu, sekarang dan Amin. sampai selamanya. Amin Tuhan. Teruslah bekerja membawa perubahan bagi Haleluya. dunia ini, bagi bangsa kami, gereja kami, pekerjaan, keluarga kami. Bekerjalah membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bekerjalah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Yes. Selamat datang pemulihan Tuhan terjadi atas dunia ini bagi Amin. bangsa kami, Amin, gereja Tuhan. kami, pekerjaan dan keluarga kami. Ada pemulihan ke arah lebih baik yang membawa kemuliaan bagi Amin. nama-Mu Tuhan Puji Yesus. bagi Tuhan Yesus. Terbit terang Tuhan atas bangsa kami, gereja kami, pekerjaan dan keluarga kami. Terang Tuhan menerangi hati semua orang sehingga mereka yang menjadi percaya kepadamu. Terang Tuhan menerangi semua bidang sehingga tidak ada lagi sakit, penyakit dan kejahatan dalam bangsa ini. Ada perubahan terjadi sekarang dalam bangsa kami, gereja puji kami, bagi pekerjaan Tuhan. keluarga kami. Haleluya. Ada perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Haleluya. Tuhan, mari bekerja membawa perubahan ini, membawa niat jahat semua orang menjadi niat baik menyembah Ya Engkau. Tuhan. Selalu ada peluang dan kesempatan yang Engkau bawa Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Kami selalu melihat kesempatan terbuka di depan kami. Haleluya. Tidak ada jalan yang tertutup. Kami Amin. nyatakan sekarang semua jalan terbuka. Amin. Puji Karena Tuhan. Tuhan berjalan di depan kami dan membawa kemenangan bagi setiap Haleluya. kami. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan atas kami yang Haleluya. beribadah kepadanya. Makanan dan minuman kami diberkati. Puji Pekerjaan Tuhan. usaha kami berjalan lancar dan Haleluya. semua penyakit dilalukan dari kehidupan Terpujilah kami. Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak berubah dulu sekarang selamanya. Amin, Tuhan. Tuhan selalu datang membawa hidup yang berkelimpahan Amin. bagi semua Haleluya. anak-anaknya. Kami nyatakan Tuhan datang membawa kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Tidak pernah Tuhan merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Amin. Tuhan selalu punya cara menolong dan menyelamatkan kami. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Oh, haleluya. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Amin. Kami percaya selalu ada jalan keluar. Amin.
pemulihan, perlindungan dalam Tuhan. Kami selalu yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami percaya harapan selalu ada bahwa Tuhan memegang kendali semuanya. Haleluya. Meski dunia gonjang-ganjing, tapi anak-anak Tuhan selalu ada harapan. Tidak pernah Haleluya. ditinggalkan. Dan Amen. selalu ada hal baru terjadi dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan. Selalu ada hal yang tak pernah kami pikirkan. Haleluya. Itu yang Tuhan sediakan. Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mendatangkan kebaikan senantiasa buat Haleluya. setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Allah terus bekerja. Haleluya. Mengurapi kita semua, mengurapi hambanya. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih Tuhan. Kau ambil Haleluya. alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Rohmu yang kudus pulihkanku. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerahmu. Ku hidup oleh Anugerahmu yang menyertai. Ku buka hati. Haleluya. Amin Tuhan. Berserah Kami mau berserah Tuhan. di hadirat. Oh haleluya. Kau Kau ambil alih. seluruh Amin Tuhan. Memerintah dalam kehidupan kami di Tuhan. altar Haleluya. menyembah. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. kami buka hati kami Tuhan. Buka Haleluya. untuk jamahan Jamalah kami. berserah penuh Haleluya. di hadiratmu. Oh kau ambil Kau alih ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Ku buka hati, kami buka hati untuk jamahanmu Tuhan. Kami berserah, oh di hadiratmu. Kau ambil alih, amin, di altar.
haleluya. Ku buka hati, haleluya. Untuk jamaah Oh Tuhan, berserah padu kami mau berserah. hadiratmu. Kau ambil alih Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Menyembahmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Yes, Tuhan. kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja selama Amin, firman-Mu amin, dinyatakan. Kau mau pakai hamba-Mu dan kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Yes. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah Amin, setiap kami. puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Dalam nama kami Tuhan. berdoa. Amin. Pujian Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan tentang panggilan Tuhan. Dalam Yunus pasal 1 ayat yang pertama ya. Kalau saudara punya Alkitab, mari buka bersama-sama Yunus 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita membaca firman Tuhan, judulnya panggilan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, panggilan Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan mari kita melihat firman Tuhan ini, Yunus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Haleluya. Kita sudah membahas tentang Daniel di minggu-minggu yang lalu. Dan pada minggu ini kita membahas tentang Yunus. Saudara, judul firman Tuhan pada hari ini adalah belajar ketaatan dari Yunus, panggilan Tuhan. Ada satu film, ya saudara, bercerita tentang seorang presiden Amerika. Dia sebetulnya bukan adalah calon yang diunggulkan untuk menjadi presiden Amerika, karena sebetulnya dia hanyalah seorang menteri. Tetapi kemudian menteri-menteri di atasnya, wakil presidennya, bahkan presidennya yang di atasnya itu kemudian karena pemboman meninggal dunia. Sehingga calon satu-satunya untuk menggantikan presiden yang terpilih adalah orang ini, ya saudara. Tetapi ya saudara, dia sebetulnya tidak dinominasikan, tidak diunggulkan untuk memimpin di Amerika tersebut. Ini hanya film saja. Tetapi karena panggilan untuk menjadi presiden itu, dia menunjukkan sikap yang luar biasa. Apa yang dia tunjukkan? Yang pertama, dia menunjukkan kejujuran. Dalam segala aspek kehidupan, dalam segala keputusan-keputusan yang diutamakan kejujuran. Yang kedua yang dia utamakan adalah apa? Kepentingan rakyat. Kalau rakyat Amerika terancam, kalau rakyat Amerika itu akan dibunuh, dia akan terjun untuk membela. Lalu yang ketiga apa? Ya, saudara. Yang ketiga yang ditunjukkan oleh karakter dari presiden ini adalah dia tidak mau didesak sedemikian rupa sehingga hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mau mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Panggilan dalam kehidupannya itu dinyatakan dengan sikap seperti itu.
kejujurannya, keberpihakannya kepada rakyat yang kecil, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sampai kemudian ada banyak orang ingin menjatuhkan dia, tetapi dia tetap terpilih menjadi presiden. Kenapa saudara? Karena dia menggenapi panggilannya itu. Nah, saat ini kita belajar panggilan Tuhan datang kepada Yunus. Yunus dipanggil oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus pasal 1 ayat yang pertama itu, firman Tuhan datang kepada Yunus. Yunus, pergilah kamu ke Niniwe. Aku akan menghancurkan kota itu. Tetapi sebelum aku hancurkan kota itu, kamu pergi ke sana, sampaikan firmanku kepada mereka supaya mudah-mudahan mereka bertobat dan aku nggak jadi menghancurkan kota tersebut. Saudara perhatikan bersama-sama, Yunus diberi perintah oleh Tuhan. Yunus disampaikan firman Allah, dinyatakan kebenaran firman untuk disampaikan. Dia sebagai perpanjangan mulut Tuhan sebelum orang-orang di Niniwe itu dihancurkan. Niniwe itu adalah kota yang besar, ibu kota kerajaan Asyur yang kemudian nanti akan menghancurkan kerajaan Israel dan akan menghabiskan orang-orang Israel. Asyur itu adalah negara kerajaan yang luar biasa, saudara. Dan mereka punya rakyat yang banyak sekali, tetapi sayangnya penyembah berhala dan banyak dosanya. Nah, sebelum Tuhan akan menghancurkan Niniwe, kerajaan Asyur itu, Yunus disuruh ke sana untuk menyampaikan firman kebenaran. Sebelum Tuhan menghancurkan satu bangsa, biasanya dikirim firman Tuhan, hamba Tuhan. Sebelum Tuhan mengizinkan kecelakaan, penyakit, musibah dalam hidup saya, saudara, biasanya kita akan dapat firman Tuhan. Karena Tuhan tidak akan melakukan apapun dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sebelum menyatakan kepada hamba-hambanya, sebelum memberikan firman-Nya kepada saya dan saudara. Jadi kalau kita alami kecelakaan, kita alami musibah, kita mengalami kekurangan dan sebagainya, itu bukan terjadi begitu saja. Sebetulnya Tuhan sudah memberi peringatan-peringatan kepada kita beberapa waktu sebelumnya, mungkin seminggu sebelumnya, setahun sebelumnya, bahkan mungkin sehari sebelumnya. Maka begitu kita mendengar firman Tuhan, semestinya kita taat, karena itu merupakan peringatan bagi kita. Nah, bersyukur orang Niniwe taat. Tetapi kita nggak bahas sekarang, kita bahas nanti dalam 2-3 minggu ke depan. Yang kita bahas adalah panggilan Tuhan kepada Yunus. Yunus dipanggil Tuhan, Yunus dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar pemusnahan terhadap Niniwe itu. Tetapi saudara, Yunus kita tahu bersama-sama dia tidak taat. Dia berpikir dalam hati, aduh, saya harus pergi berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka penyembah berhala. Saya takut nanti kalau saya pergi ke sana kepala saya bisa putus. Kenapa? Karena mereka biasa membunuh orang. Saya tidak mau menyampaikan kabar baik kepada mereka. Nanti hubungan kita nggak baik. Nanti orang-orang itu memusuhi saya. Nanti saya akan kena masalah. Saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka. Nanti saya kena batunya, saya dilempari batu, saya mati. Yunus takut. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Yunus kemudian melarikan diri. Dia bukan perginya ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Niniwe itu ada di daerah Irak sekarang. Jadi kalau Yunus tinggalnya di utara daripada Yerusalem atau di daerah Galilea, saudara, maka harusnya dia pergi ke arah timur untuk sampai di Niniwe. Tetapi yang terjadi adalah dia memilih naik kapal pergi ke Tarsis. Tarsis itu adanya di sebelah barat. Jadi bukannya ke kanan malah dia ke kiri. Bukannya ke timur malah dia pergi ke kanan, ke arah barat. Dan apa yang terjadi? Yunus kemudian mengalami kerugian, mengalami persoalan, mengalami penderitaan. Dia dibuang ke dalam laut dan kemudian dimakan oleh ikan yang besar. Saudara, kalau kita tidak menanggapi firman Tuhan, perintah Tuhan kepada kita, pertama kali diberikan kepada kita, maka kita akan menanggung akibat yang luar biasa. Akibat yang menyengsarakan, persoalan, masalah yang akan kita hadapi. Tapi begitu kita menanggapi panggilan Tuhan yang pertama dan berkata, iya Tuhan, maka kita akan menghindarkan diri kita dari persoalan sama seperti yang dialami oleh Yunus. Haleluya. Saudara, ada seorang nabi di dalam Alkitab namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Elia. Dan Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elia, kamu harus pergi
berjumpa dengan Elisa. Saudara tahu ketika Elia itu berjumpa dengan Elisa, Elisa bukan pengangguran. Elisa itu adalah seorang pekerja keras. Dia selalu bekerja untuk menggembalakan lembu sapinya. Dia bekerjanya mengirik ladang, saudara. Dan bukan cuma satu sapi yang dia pakai. Firman Tuhan katakan Elisa itu mengendarai 12 sapi. Bayangkan saudara, 12 sapi dipakai untuk membajak. Saudara bisa bayangkan berapa luas tanahnya Elia itu, ya, saudara, Elisa itu. Elisa dengan 12 sapi dia bisa pergi berkilo-kilometer untuk saudara-saudara membajak tanah itu. Bukan cuma sekedar 10 kali 10 meter, 10 kali 10 meter, satu sapi saja cukup begitu ya. 20 kali 20 meter juga satu sapi cukup. Tetapi 12 sapi itu tanahnya begitu luas, ya. Kalau ada orang mengadakan hari raya kurban, ya, saya suka lihat di televisi ataupun membaca begitu ya. Ada orang mau potong satu sapi, tahu-tahu ditendang. Wah, ada yang mati. Ya, bukan sapinya yang mati, tapi orang yang mau potong itu mati. Kenapa? Sapinya begitu kuat, ya. Satu sapi aja sudah kuat. Ya, apalagi kalau 12 sapi dikendarai oleh Elisa, dan itu tiap hari dia bekerja. Tiap hari dia membajak. Tetapi ketika Elia membuang jubahnya kepada Elisa, Elisa tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berkata, baiklah saya akan tinggalkan semuanya itu dan mengikut engkau. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan suatu hal yang lain. Dia kemudian memotong sapinya dan mengadakan perjamuan terakhir. Dan dia menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya, mengikuti Elia, dan dia menjadi nabi pengganti Elia. Dan apa yang terjadi saudara? Setelah dia meninggalkan semuanya menjadi pengganti Elia, urapannya Elia turun atas dia. Dan bahkan 2 kali lipat daripada Elia dia dapat, saudara. Itulah Elisa. Panggilan Tuhan dalam hidup Elisa ditanggapi dan dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara lihat di sini, Yunus dia dipanggil oleh Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Saya katakan Tuhan itu selalu berbicara kepada hamba-hambanya. Yunus adalah hamba Tuhan. Dan saya percaya kita semua di sini adalah hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa dong? Ya, apakah kita hamba setan? Gak mungkin, ya kan? Apakah kita hamba dukun? Ya kan, gak mungkin. Kita semua adalah hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah hamba Tuhan. Semua kita yang melayani Yesus adalah hamba Tuhan. Saya, saudara yang ada di gereja, di rumah adalah hamba Tuhan. Dan kalau Tuhan berfirman kepada Yusuf, Tuhan berfirman kepada Yunus, Tuhan juga akan berfirman kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan berfirman kepada Daniel, kita belajar tentang Daniel beberapa waktu yang lalu, Tuhan juga akan berbicara kepada saya dan Tuhan juga berbicara kepada saudara. Hanya bagaimana kita menanggapi itu, saudara. Apakah kita mau menanggapi seperti Yunus atau kita menanggapinya seperti Daniel? Kita membahas tentang Daniel 2-3 minggu yang lalu. Daniel itu dipanggil oleh Tuhan, dinyatakan kebenaran-kebenaran oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dan Daniel itu melayani Tuhan dengan luar biasa. Meskipun ada ancaman di gua singa, dibuang ke sana, tetap dia suka berdoa. Dia rela berdoa dan dia rela dibuang ke gua singa. Asalkan dia tetap mau berdoa untuk bangsanya, untuk rakyatnya, dan untuk keluarga-keluarganya, saudara. Itu panggilan dalam hidup Daniel. Dan Daniel terus melakukannya meskipun ada ancaman mati. Tetapi saudara, kita lihat Yunus, dia menghadapi panggilan Tuhan ini, dia tidak melakukan seperti Daniel. Dia tidak melakukan seperti Elisa. Dia tidak melakukan seperti Nuh. Kalau kita belajar firman Tuhan, setiap hamba Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan. Nuh diberikan firman, pergi kamu nyatakan kepada orang-orang akan datang air banjir. Kamu pergi bangun bahtera, orang-orang harus bertobat masuk bahtera ini kalau nggak mati oleh air bah. Nuh menyatakan itu kepada orang-orang. Nuh bangun bahteranya, meskipun nggak tahu ini kok bangun bahtera di atas gunung, ya. Tetapi Nuh taat, karena panggilan Tuhan itu Nuh taat. Dan Nuh menyelamatkan dirinya, istri, dan anak-anaknya. Saudara, kita lihat bersama-sama panggilan Tuhan yang ditaati, panggilan Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan kita itu menyelamatkan hidup. Menyelamatkan saya dan saudara, menyelamatkan kehidupan saya dan saudara, menyelamatkan hamba-hambanya. Nuh diselamatkan, Daniel diselamatkan. Tetapi Yunus
Ketika dia mendengar panggilan itu, dia tidak taat, dia dibuang ke air dan dia dimakan oleh ikan yang besar. Tuhan yang memberikan firman kepada saya dan saudara itu adalah Tuhan yang hidup, dan dia tahu untuk mencukupi kita. Dia tahu untuk memperlengkapi kita. Dia tahu untuk melindungi kita. Asal kita taat melakukan firman-Nya, maka dia akan menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Jadi katakan sama-sama, saya hamba Tuhan, saya mau mengikuti panggilan Tuhan. Lihat kiri kanan saudara, katakan, engkau juga hamba Tuhan, kau juga harus mengikuti panggilan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Ini adalah firman Tuhan. Jadi kita belajar pada saat ini bagaimana Yunus itu dia menerima firman Tuhan. Saya tidak tahu apa panggilan saudara, tetapi saya tahu Tuhan berbicara kepada saudara. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, yang pertama adalah Tuhan mau saudara bertobat. Tuhan mau saudara meninggalkan cara hidup yang lama dan mengikuti Dia dengan segenap hati. Tuhan mau engkau tidak mengasihi dunia ini dan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Itulah panggilan kita yang paling utama. Tuhan mau saya dan saudara mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Itu yang panggilan yang utama dalam hidup kita. Bukannya Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Itu bisa saja terjadi. Tetapi yang paling utama dan yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Dia, untuk mencintai Dia, untuk menjadi orang yang mengasihi Dia, menjadi kekasih daripada Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara menjadi kekasih Dia. Karena apa? Karena Dia itu digambarkan oleh Alkitab sebagai mempelai laki-laki. Dan Dia rindu saya saudara, gereja Tuhan menjadi mempelai perempuan. Yaitu di mana suatu saat kita akan menikah dengan anak domba itu, dengan Yesus itu. Dan Dia mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi kita perlu mempersiapkan hati kita untuk hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita boleh mengasihi suami kita, kita boleh mengasihi istri, mengasihi anak-anak kita. Tetapi cinta kita kepada mereka tidak boleh melebihi cinta kita kepada Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Kita harus mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Itu yang Tuhan harapkan. Kalau kita sudah lebih mengasihi manusia lebih daripada mengasihi Tuhan, maka Tuhan adalah Allah yang cemburu, saudara. Dia akan cemburu dengan kita. Dan biasanya kita akan diberi peringatan. Ayo, kamu harus lebih mengasihi aku. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak mengasihi Dia, kita tidak menerima panggilan ini, pasti nanti akan terjadi sesuatu persoalan, problem sama seperti Yunus. Yunus mau lari dari panggilan Tuhan itu, dia bayar tiket kapal pergi ke Tarsis. Uang tiket kapalnya sudah keluar, ya. Dia bawa barang naik ke kapal di Tarsis. Barangnya juga karena ombak yang besar itu, angin badai dibuang ke laut, harta bendanya habis. Dan dia sendiri juga masuk ke dalam lautan itu, dimakan pula oleh ikan yang besar. Kerugian, harta benda, bahkan nyawa, ya, taruhannya. Jadi lihat, harta uangnya habis, hartanya dibuang, dan terakhir nyawanya, saudara. Itu akibat kalau orang tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Jadi pada saat ini Tuhan memberikan firman Tuhan kepada saya dan saudara. Engkau dipanggil untuk mengasihi aku. Engkau dipanggil untuk mengasihi Tuhan Allah. Kasihi Dia dengan segenap hatimu. Kasihi Dia dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Pagi-pagi kalau bangun, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Haleluya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi kekasih daripada Dia. Kalau menjadi kekasih, ngapain sih? Ya hanya menyatakan kasih, ya kan? Tuhan, aku mencintai Engkau, aku mengasihi Engkau. Lalu kita menyadari, waduh, semua fasilitas yang kita dapatkan, aduh Tuhan, ini karena cinta-Mu kepadaku. Jadi aku mengasihi Engkau Tuhan, bukan karena apa yang aku dapatkan, tetapi benar-benar ini timbul dari dalam hati kita. Kenapa? Karena menyadari bahwa kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi karena semua daripada Tuhan. Bukan siapa-siapa. Nyanyikan lagu ini ya.
Tahu lagu itu Pak ya? Nyanyi ya. Bukan siapa-siapa. Aku bukanlah siapa-siapa. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku Bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus. Dunyanya aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. begitu kita percaya Tuhan nyatakan kasih kuasanya kepada kita. Saudara, karena kita percaya Tuhan menyatakan cintanya kepada kita. Dan begitu kita menyadari, oh Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau aku tidak ada artinya apa-apa. Dan oleh karena itu Tuhan, aku mau belajar mencintai-Mu. Aku mau belajar mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Dan hari ini saudara, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Sadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apa. Tetapi oleh karena Yesus kita mengalami anugerah karunia. Dan nyatakan cintamu kepada Tuhan. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia-Nya. Aku hidup Bukan karena karena ku ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Aku hidup Bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat, karena percaya aku melihat, karena percaya aku melihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa minggu yang lalu saya membaca cerita tentang seorang namanya Aji Notonegoro. Dia sudah mengalami puncak kejayaan, banyak uang, saudara, tetapi juga mengalami kehancuran di mana dia disangka menipu dan kemudian dipenjara. Tetapi saudara, di penjara itu dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengajarkannya tentang Yesus. Dan akhirnya saudara, Yesus datang kepadanya 2 kali dalam mimpi maupun dalam suatu penglihatan. Dan dia menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia mengikuti Yesus dan dia berkata, saya sudah punya banyak uang tetapi hati saya kosong. Tetapi sejak saya berjumpa dengan Yesus, saya mengasihi Yesus. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tetapi saya sangat kaya, dia bilang. Haleluya. Jadi pagi hari ini, siang hari ini, saudara di rumah, di gereja, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, ketahuilah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itulah panggilan kita yang paling utama. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk mencintai Dia. Apapun keadaan saudara, lagi ditinggalkan, lagi punya masalah, lagi punya penyakit, lagi punya kesulitan apapun, saudara-saudara, itu semua hal yang kecil.
Asalkan saudara mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan akan tambahkan semuanya, Tuhan akan selesaikan semuanya, dan Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Amin saudara. Ini yang tidak disadari oleh Yunus. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, kota yang besar, ibu kota kerajaan Asyur, di mana mereka menyembah berhala. Dia takut, aduh, nanti saya kalau ke sana saya bisa dibunuh. Nanti kalau saya ke sana saya bisa dilempari batu. Nanti kalau saya ke sana saya bisa dibenci. Kalau saya sampaikan kabar baik kepada saudaraku, nanti dia memusuhiku. Nanti dia nggak kasih pinjam uang lagi sama saya. Nanti saya akan dibenci lagi. Nanti saya ditinggalkan lagi. Aduh, kalau saya tunjukkan bahwa saya orang Kristen, saya adalah anak Tuhan, aduh nanti saya dianiaya lagi, nanti saya nggak ada teman lagi, nanti saya begini begitu. Kita sudah takut duluan. Padahal Tuhan memanggil kita untuk juga menyampaikan kabar baik kepada mereka. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarilah mereka dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, murid-murid Yesus ketika Yesus terangkat naik ke surga dan menyampaikan firman itu, kamu pergi jadikan semua bangsa murid. Dan aku akan datang menjemput kamu, membawa kamu dimanapun aku pergi. Aku berada, kamu pun akan berada. Dan murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka pergi kemana-mana menyampaikan firman Tuhan, dan banyak orang yang percaya. Dan mulai saat itulah orang-orang yang percaya itu disebut Kristen, pengikut Kristus. Meskipun waktu itu adalah kata Kristen itu sebagai hinaan kepada orang-orang pengikut Kristus itu, tapi sebetulnya mereka tambah hari tambah banyak. Kenapa? Karena murid-murid Yesus itu melakukan panggilan mereka sebagai murid untuk memuridkan. Nah saudara, saya dan saudara hari ini dipanggil oleh Tuhan juga untuk selain mengasihi Dia, kita juga pergi untuk memuridkan orang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, saudara, jangan lupa kita menyampaikan kabar baik. Jangan lupa kita mengajari mereka untuk mereka hidup di dalam Tuhan. Tadi malam saudara, saya mengikuti ibadah ucapan syukur tempat Ibu Yarni, ya, haleluya. Di sana ada doa, haleluya, ya. Jadi ada saudaranya yang jarang berdoa, gak pernah berdoa, akhirnya jadi bisa berdoa, haleluya. Karena dijatah giliran berdoa, itu luar biasa. Saudara, ini harus terus ditingkatkan. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara pergi berada, jadikan tempat di mana saudara ibadah adalah ibadah di sana. Kita menjadikan orang-orang di sekeliling kita, mereka boleh mengenal Tuhan. Jadi pada waktu mereka datang kepada kita, bertemu dengan kita usahakan kita menguatkan mereka. Kita mengusahakan supaya mereka boleh menjadi murid Yesus. Saudara, demikianlah gereja kita ini dibangun. 13 tahun yang lalu Tuhan memanggil saya bersama dengan Ibu Gembala untuk mendirikan gereja ini. Saat itu saya menjadi salah seorang penyiar di radio Heartline. Ya. Sebelumnya di radio FEBC yang ada di Manila, Filipina. Ya. Jadi sebetulnya kami nggak ada panggilan untuk membuka gereja seperti ini. Tetapi ada panggilan Tuhan untuk kita buka pelayanan. Dan bersama dengan Ibu Gembala kita undang tetangga-tetangga, ya. Di samping rumah kami ada rumah kosong, lalu kita sewa, ya, tempat itu kira-kira setahun 5 juta, ya, kita bayarin semuanya, ya. Dan mulailah gereja itu berdiri, ya, 13 tahun yang lalu. Itu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Meskipun saya masih bekerja, ya, di Radio Heartland itu, tapi di samping itu pun mulai menggembalakan. Dan panggilan Tuhan itu terus dijalankan sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini kami tetap setia melayani Tuhan. Dan saudara, Tuhan tidak lupa membalas kebaikannya dalam kehidupan kami, ya. Saya pernah saksikan kepada saudara, tepat 25 tahun saya melayani Tuhan, ya, ikut terjun melayani Tuhan, dan tepat 25 tahun Tuhan memberikan hadiah bagi kami, suami istri bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wah, itu luar biasa, ya. Beberapa waktu kemudian corona datang, kita nggak bisa lagi pergi. Tapi tepat waktunya, Tuhan itu selalu tepat waktu, ya. Dia membalas kepada orang yang melayani Dia. Panggilan Tuhan dalam hidup saya, panggilan Tuhan dalam hidup saudara harus kita responi dengan baik.
begitu kita responi dengan baik saudara, kita itu akan mendapatkan apa yang diharapkan, yang kita rindukan. Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya, Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengikut aku, engkau akan mendapatkan 30 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Di dalam dunia ini, apa yang telah engkau korbankan kepadaku, akan aku balikan kepadamu 100 kali lipat. Dan engkau akan menerima hidup yang kekal. Itu janji Yesus dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, mari kita meresponi panggilan itu dengan lebih baik. Apalagi panggilannya dalam hidup kita. Panggilannya dalam hidup kita adalah untuk menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Yesus katakan, yuk buka sama-sama Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ini panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Yang di rumah mari buka ayat firman Tuhan ini, dan di gereja juga yuk kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Inilah panggilan Tuhan yang lain dalam kehidupan kita. Selain kita mengasihi Dia dengan segenap hati, selain kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain, kita juga dinyatakan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kehidupan kita sudah menjadi terang bagi orang lain? Apakah kehidupan kita sudah menjadi garam kepada orang lain? Ketika kita menerima berkat, apakah berkat itu bisa kita katakan menjadi garam, menjadi terang dengan kehidupan orang lain? Apakah berkat itu menjadikan orang lain itu mendapat berkat atau mendapatkan kutuk, saudara? Jadi inilah panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita menggenapi panggilan Tuhan ini, kita akan, saudara, selalu menjadi anak Allah yang kekasih. Kita selalu akan menjadi anak Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin kita berkata, Pak Hendra, susah sekali menjadi terang dan garam. Susah sekali kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ini adalah panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil saya dan saudara, itu artinya Dia akan berikan kita kemampuan. Yang pasti kita harus menyiapkan diri. Bukan lari seperti Yunus yang pergi ke Tarsis, padahal dipanggilnya ke Niniwe. Kita dipanggil menjadi terang, kita dipanggil menjadi garam. Saudara, jangan lari dari panggilan itu. Kita usahakan diri untuk menjadi garam dan terang di tengah keluarga kita, teman-teman kita, di tengah-tengah tempat pekerjaan kita. Tapi susah, Pak Hendra, memang susah, saudara. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan akan memberikan kepada kita malaikatnya yang akan menguasai kita dan menolong kita untuk bisa menggenapi panggilan kita itu. Dan lebih lagi, Dia akan memberikan kepada kita rohnya untuk menggenapi panggilan kita yang sudah diamanatkan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu kami harus menyelesaikan satu pekerjaan. Dan pekerjaan itu dituntut benar-benar harus sempurna. Dan kami melakukannya semaksimal kami, sebaik mungkin, ya. Beberapa orang sudah dikirim ke situ untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tetapi orang itu tidak puas. Dan kami berkata, kami tidak bisa melakukan lagi. Sudah dikerjakan sebaik mungkin, disesuaikan dengan spesifikasi yang dia minta. Tetapi dia mau benar-benar sempurna, dan kami menyerah, ya saudara. Dan akhirnya kami tidak dibayar, hanya separuh saja dibayar, separuhnya tidak dibayar, ya saudara. Tetapi panggilan kami adalah menyelesaikan itu, dan kami selesaikan. Panggilan kami adalah melakukan itu, dan kami sudah lakukan, saudara. Tetapi orangnya maunya yang terbaik. Sebetulnya setelah diselidiki, saudara, itu sebetulnya adalah file dari dia sebetulnya, tapi dia tidak mau menerima, ya. Nah, sudahlah. Jadi saya berpikir, sudahlah, yang penting kita sudah melakukan panggilan kita. Ada kalanya panggilan kita itu membuat kerugian dalam hidup kita. Begitu kita mau jadi terang, begitu kita mau jadi garam, kita rugi, saudara.
Tetapi percayalah, kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan itu, Tuhan juga akan menggantikannya bagi kita. Amin saudara. Kalau kita mengalami kerugian seperti itu, tetapi kita nggak ada salah, yang penting kita melakukan sebaik mungkin, pasti Tuhan akan buka jalan di tempat yang lain. Dan Tuhan akan menggantikan. Benar saudara ya. Tak lama kemudian ya kami mendapatkan hal yang lain, berkat yang lain, ya pekerjaan yang lain, dan itu bisa menutupi kerugian tersebut. Dan saya berkata, Tuhan Engkau luar biasa. Dan Tuhan berkata, ketika Engkau menjalankan itu, ya aku sudah menggantikannya bagimu. Dan saudara, sepanjang saya mengalami hal-hal yang kerugian itu, saya menutup mulut saya dari mengeluh. Saya menutup mulut saya dari menyalahkan Tuhan. Saya menutup mulut saya dari menyalahkan orang lain. Bahkan termasuk orang yang memberi order itu, saya menutup mulut saya untuk maki-maki dia. Saya menutup mulut saya untuk mencak-mencak, marah-marah, saudara. Saya membiarkan saja itu terjadi. Kenapa, saudara? Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Mungkin satu saat kita mengalami kerugian, saudara, tetapi percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Amin. 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita belajar tentang Daniel. Dia suka berdoa, dan karena dia mau berdoa, suka berdoa, terus menerus berdoa, dia dibuang ke gua singa. Tuhan tidak menghalangi, Tuhan tidak mengutus malaikatnya untuk mencegah supaya raja tidak membuang Daniel itu ke gua singa. Tuhan seolah-olah membiarkan Daniel mengalami kerugian masuk ke gua singa itu. Tapi apa yang terjadi di dalam gua singa itu? Daniel mengalami pertolongan Tuhan. Daniel mengalami mujizat Tuhan. Malaikat Tuhan disuruh tutup mulut singa-singa itu. Kadang-kadang kita harus masuk dalam persoalan demi persoalan. Kadang-kadang saudara harus mengalami sakit. Kadang-kadang saudara harus mengalami kerugian. Kadang-kadang saudara harus mengalami jalan yang buntu. Kadang-kadang saudara harus mengalami persoalan yang besar. Saudara mengalami kerugian yang besar, saudara. Tetapi kalau kita terus berjalan dalam Tuhan, tetap menjadi terang, tetap menjadi garam, tetap mengasihi Tuhan, tetap memuridkan orang lain, saudara percaya Tuhan akan selalu membuka jalan dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menyelamatkan kita. Haleluya saudara. Seperti tadi saya cerita di awal firman Tuhan ini. Ada seorang yang tadinya tidak diunggulkan menjadi presiden. Ya, dalam film yang saya nonton itu, dia tidak diunggulkan untuk menjadi presiden. Tetapi ketika dia menjadi presiden, dia tetap memenuhi panggilannya. Dia tetap jujur, setia, mengabdi kepada bangsa negaranya dan menyelamatkan rakyatnya. Dan akhirnya saudara, rakyatnya tetap memilih dia pada pemilihan berikut menjadi presiden. Saya percaya hal yang sama, bahkan lebih lagi terjadi bagi kita. Kita yang terus mengutamakan Tuhan, kita yang terus mengasihi Tuhan, kita yang terus mencintai Tuhan, kita yang menjadi terang dan garam. Ketika tiba waktunya Tuhan memberkati kita, kita terima berkat yang luar biasa. Haleluya. Kita hanya menyiapkan kapasitas kita. Kita berkata, ya Tuhan, terserah Engkau. Suka-sukamu Tuhan terjadi dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, kalau Engkau izinkan semua terjadi, Engkau juga bertanggung jawab untuk menyelesaikannya di dalam kehidupan saya. Amin saudara. Ini panggilan kita sebagai orang Kristen. Dan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, kepadamu dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tetapi untuk menderita juga. Dan ketika penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, saudara tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, tetap maju terus. Ingat panggilan kita yang pertama tadi, saya sampaikan kepada saudara. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan ke depan mungkin menjadi berat bagi saudara. Mungkin menjadi sulit, tambah halaman, tambah sukar bagi saudara. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis bagi saudara. Tapi ingat ini, panggilan kita mengasihi Tuhan. Panggilan kita untuk mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan ketahuilah, kalau kita melakukan ini, Tuhan akan terus menyertai kita. Dan Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdiri bersama-sama. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku,
hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Siang hari ini, saudara, panggilan Tuhan dalam hidup Yunus sekali diabaikan oleh Yunus. Tapi 2 minggu ke depan kita akan belajar panggilan Tuhan yang berikut Yunus tanggapi, saudara. Dan dia tetap pergi ke Niniwe. Tetapi saudara, antara panggilan pertama dan panggilan kedua, Yunus harus membayar bayaran yang sangat mahal. Dia harus membayar, saudara, kerugian, bahkan uangnya, harta bendanya, bahkan nyawanya, saudara, untuk bisa masuk ke dalam perut ikan. Dan bersyukur Tuhan masih selamatkan dia di sana. Saudara, hari ini kalau engkau mendengar panggilan Tuhan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, lakukan itu. Tuhan memanggil engkau untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, jangan kasihi dunia ini, jangan kasihi dosamu, jangan kasihi orang lain, tapi kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Kalau mau dipilih, saudara, engkau harus memilih kasihi Dia, kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Maka itu adalah pilihan terbaik. Kalau engkau diancam, apa yang akan engkau pilih? Tuhan ataukah harta? Saya sarankan pilih Tuhan. Karena kalau engkau pilih Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan engkau dan memberikan harta kepadamu. Kalau engkau hanya pilih harta, pilih pekerjaan, dan engkau kehilangan iman, kalau engkau kehilangan Tuhanmu, engkau kehilangan segala-galanya. Bahkan harta hilang dan nyawamu pun akan hilang. Tetapi pada pagi hari ini, siang hari ini, dengarkanlah panggilan Tuhan dalam hidupmu lewat firman Tuhan ini. Kalau engkau mau hidupmu, nyawamu selamat, engkau mau keberadaanmu, harta bendamu selamat, kau utamakan Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati. Aku berdoa Tuhan pada saat ini anak-anakmu dalam gereja ini maupun di rumah, engkau sadarkan kepada kami bahwa kami harus lebih mengasihi Engkau, bahwa kami harus mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Memenuhi panggilan ini untuk juga mengasihi orang lain sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Memberitakan firman-Mu kepada mereka dengan tidak ragu, tidak takut, dan juga ya Tuhan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Engkau Tuhan Allah yang setia, Engkau sumber kebenaran kami, dan kami bersandar, kami berharap, kami percaya kepada Engkau. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar
terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, Engkau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Saudara, Tuhan sudah mengasihi kita dengan segenap hati. Dia datang ke dalam dunia ini demi mengasihi saya, mengasihi saudara. Dan hari ini dia rindu kita juga mengasihi dia. Dia Bapa yang mengasihi kita, mengatasi setiap badai dalam hidup kita. Dia mengasihi kita melewati setiap tantangan. Ketahuilah keberadaan saya dan saudara itu karena kasih Tuhan. Dia mencintai saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Bahkan dia memberikan dirinya untuk kita. Mati bagi saya dan saudara, menyelamatkan kita. Dan hari ini mari kita puji dia. Angkat suaramu, katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Aku mencintai Engkau. Aku mau menjadi pemberita firman-Mu, mengajari orang-orang kebenaran-Mu, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan, Engkau kuatkan sertai aku. Haleluya. Katakan lagi sama-sama. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau tak pandang bentuk dan rupa. Bapa Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Amin. Engkau Mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, amin, melewati badai langit biru. Oh haleluya. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, Terima kasih Tuhan. mengatasi Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan yang dahsyat. Yesus, terima kasih untuk cintamu, untuk kasihmu. Mengerti bahasa tetesan air mata, Engkau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, Engkau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi katakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Sekali lagi katakan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan memanggil engkau untuk menjadi orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati. Kalau engkau ingin melihat hari-hari yang indah di hadapanmu, kalau engkau ingin melihat Tuhan menyertaimu, memberi pekerjaan, usaha mata pencarian, memberikan kesehatan dalam hidup, kasihilah Dia dengan segenap hati, kasihilah Dia dengan segenap jiwa, kasihilah Dia dengan segenap akal budimu. Mungkin orang lain meninggalkan, mengecewakan, bahkan membiarkan. Dan mungkin orang lain membenci dan menganiaya engkau. Tetapi Tuhan kita, Dia adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah membenci, Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah mengkhianati. Dia selalu Tuhan yang setia, yang mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Dia, Dia selalu dan selalu mengasihi kita.
Untuk itu hari ini kasih Tuhan Allah, kasih Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mengasihi aku Engkau mengasihi dengan segenap jiwaku, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku, kekuatan, dengan segenap pemikiranku, dengan segenap hatiku, dengan segenap kehidupanku. Hari ini dan selama-lamanya, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku taati. Panggilanmu kepadaku hari ini untuk mengasihi Engkau, aku responi. Aku mengundang Engkau tinggal dalam diriku. Dari sekarang sampai selama-lamanya, berkuasa atasku, jadi kehendak-Mu atas hidupku. Dan aku mau pergi, memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekelilingku, menjadikan mereka murid-Mu, dan memberitakan firman-Mu kepada mereka. Tuhan, aku mau menjadi terang dan garam dalam dunia ini, membawa firman-Mu, dikenal banyak orang, dan nama-Mu dimuliakan. Perlengkapi aku, sertai aku, kuatkan aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau pergi menjadi berkat, jadi terang dan garam, mengasihi Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala. Kita boleh menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang memberitakan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan korban persembahan. Kita mau angkat persembahan kita mau berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah ajar kami menjadi terang-Mu Tuhan, ajar kami menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kami tidak berarti bagi Engkau Tuhan, tapi biarlah ini semua kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian. Udah lama kita nggak nyanyikan lagu ini ya. Bawalah persembahan. Ya. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tercantum di YouTube channel ya. Di dalam rumah Yang merasa terberkati bisa bayar. apakah aku tidak membuka langit Dan mencurahkan berkat kepadamu. Akulah Yehova Jireh. Bawalah persembahan. Bawalah persembahan perpuluhan ke rumahku, supaya ada makanan di dalam rumahku. Tuhan bilang ujilah aku apakah aku tidak membuka langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Akulah Yehova Jireh. Akulah Yehova Jireh. Akulah Yehova Jireh. Ya, di layar YouTube Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, ada tercantum nomor rekening. Kalau Bapak Ibu saudara semua terberkati dengan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini, bisa memberikan persembahan untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita mau tutup ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kiranya. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai
aku dan melindungi aku daripada segala petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita mau berdoa syafaat saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur padamu buat pimpinanmu di dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan. Kau telah pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Dan saat ini Tuhan kami ingin berdoa syafaat Tuhan. Kami ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini beserta keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Senantiasa berikan hikmat akal budi, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan kepada mereka semua. Agar mereka boleh memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Maupun yang ada di mana-mana tempat. Setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mau rawati, Tuhan mau berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan kesehatan kami, hidup kami ke dalam tangan Engkau. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan. Buat pelayanan-Mu yang ada di mana-mana tempat. Tuhan campur tangan, kalau Engkau telah memulainya Tuhan. Kau yang akan menyempurnakan setiap pelayanan Tuhan yang ada di mana-mana tempat. Tuhan berkati juga hamba-hamba Tuhan yang ada di mana-mana tempat Tuhan. Yang ada di desa-desa, di kota-kota maupun di mana saja mereka pergi dan berada. Tuhan pelihara, Tuhan yang bela, Tuhan cukupkan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka semua. Biarlah panggilan mereka untuk melayani Engkau tetap Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tolong Tuhan pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan roh pertobatan biar boleh banyak jiwa mengenal Engkau. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami ingin menerima doa berkat dari Gembala. Haleluya. Haleluya. Suruh angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Demikian kami mau angkat tangan di hadapan Engkau Bapa. Kami menerima berkat daripada Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau sumber berkat satu-satu dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa yang mengasihi kami. Katakan bersama dengan saya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih karuniamu ada atas hidupku, berlimpah-limpah. Kuasamu, Roh Kudusmu ada atas hidupku, berlimpah-limpah. Dalam hidupku sekarang ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada atas hidupku, berlimpah-limpah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan segala kuasa jahat, segala roh-roh jahat, roh kecelakaan, roh kemandulan, roh kegagalan, aku usir dari hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Semua roh mimpi buruk, semua roh dosa, semua roh jahat lainnya, aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari hidupku dan jangan datang lagi. Semua mantra-mantra dukun-dukun, orang-orang jahat, aku batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehidupanku, dalam pekerjaanku, aku tolak segala kuasa jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari hidupku dan jangan datang lagi. Semua roh sakit penyakit, aku usir dari hidupku. Pergi dan jangan datang.
akhiri ibadah ini. Haleluya. Dan siapa yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Haleluya. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada segala petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.